like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors. Astaga. Ya ampun. Jadi gajah ikan ini. Oh, besarnya. Hati-hati li, HP-mu yang jatuh. Makan HP-mu. Makanan tuh. Pakai zoom. Mana nggak potong kan? Ekornya itu mermaid. Mau terjun. Ya. Kalau ini dari kotoran sapi yang baru. Kotoran sapi itu yang baru, bukan pupuk kandang yang lama. Pak, atau Pak? Maksudnya pupuk kandang yang baru itu dia kan kalau baru semalam dikeluarkan itu masih mengandung bakteri. Yang bakteri rumen itu, ya. Jadi kalau kita fermentasi dia tidak akan tetap menggumpal, dia jadi hancur. Jadi kalau dia endapannya itu kayak lumpur. Itu didiamkan aja, Pak. Ada perlakuan. Ini, oh ada, maksudnya pakai agen hayati juga, ya, pakai gula, pakai EM4, Oh, dicampur gula ya, dengan pakai ayam. dedak, Dedak. ya, makanya dia kan tidak bau, karena ini bukan busuk, ya. Sama kita misalnya selama ini kan kita misalnya makan tape itu kan bukan busuk. Karena dia yang jadi pertanian itu kan ada raginya, ada lactobacillusnya, maksudnya ada pengurai fosfatnya, ada pengurai kaliumnya. Nah, ini, Bang, itu apanya, Pak? ini bakterinya, ya. Ya, itu dari anunya orang IPB. Kalau ini LIPI, ya. Ini sama ini. Kalau ini dari kencing sapi, Urin sapi. ya, urin sapi kalau ini, ya. Nah, jadi kalau kita apa namanya? Ini pakai cambah ini. Kecambah kacang hijau itu. Kacang hijau ya. Kecambah, dedak, air kelapa, gula. Satu gini nih gulanya itu 12 kilo ini. Ya, gula merah. Gula merah. Nah, pakai makanan ikan yang
Kalau tahu yang 99 itu yang proteinnya tinggi, sama juga pakai apa namanya telur. Nah ini untuk jangan satu begini ini kurang lebih biayanya itu sekitar 500.000. Telurnya berapa butir, Pak? Kalau satu gini ini sekitar 6 biji. Itu kita corkan di ya. Nitrogen kalau ini Ya sama juga gitu. Ya cuma dia mulai dari unsur makro dan mikro, Mikro ada aja juga. lengkap. Jadi ini aplikasinya langsung kah atau ada campuran air? Campur air lagi. Kalau ini langsung nanti mati tanamannya. Oh gitu. Terlalu apa? Panas kah atau Terlalu pekat. terlalu pekat? Berarti nanti ini disaring lagi, Pak. Airnya aja yang diambil. Ya kalau untuk disemprotkan kita ambil airnya. Nah, kita saring. Iya, Maksudnya kan. disaring. Nah, tapi kalau dia mau disiramkan ke tanah Bisa juga. bisa juga. Malah lebih bagus sebenarnya. Kalau kita bisa juga pakai kunyit, pakai apa laos bisa juga. Hah? SP3 Kalau dipikir-pikir kan namanya anunya sapi kan baunya kan nggak karu-karuan. Tapi ini kan Ini sudah berapa lama, Pak, disimpan? ini sudah 2 bulan. 2 bulan ya? Jadi kalau saya ini kalau kosong langsung bikin karena apa namanya minyak sapi itu kan kita tampung pakai jerigen ya. Jadi kalau kosong bikin jadi nggak ada putusnya. Ini kan 2 bulan udah bisa diaplikasikan, Pak. 20 hari bisa, Oh, 20 hari juga bisa. minimal 20 hari. Berarti ini sama ya, Pak? Cuma ini belum Sama. muncul apanya. Ya, cuman makanya kan yang begini ini tidak hanya untuk tanaman juga bisa, untuk ikan juga bisa. Oh, ikan. Misalnya kan ikan, makanan ikan yang terapung itu, ambil ini yang tidak usah campur air, rendam dulu, setelah itu berikan kepada ikan. Itu saya pakai gini. Ternyata memang terutama untuk bibit kecepatan pertumbuhan dia itu 2 kali lipat. Jadi nggak hanya dia untuk tanaman aja sebenarnya. Cuman kan kalau di petani yang begini ini dia belum mau, bilangnya kemahalan modalnya. Karena gula tadi ya, Pak. Gula. Ya, gula aja misalnya 10 kilo sudah 200.000 kan. Cambah itu 12.000 per kilo. Itu kan kita rebus dulu. 1 kilo aja ya kalau kecambah ya, Pak. Kalau ini Iya. 5 kilo. Oh, 5 kilo. Nanti sudah kita rebus, baru kita blender, dihancurkan, dedak, direbus juga. Terus Nah, semuanya itu memang harus dia melalui perebusan juga, terkecuali minyak sapinya yang enggak. Cuma ini kalau gini kita pegang, ini sampai 2 hari di tangan masih ada udah hilang baunya. baunya. Itu. Jadi kalau sampai misalnya ada sebelum nanti setelah selesai belum dapat pekerjaan ini, yang paling bagus ini untuk membuat begini, kasih sampel ke orang taman bunga. Ya pasarannya itu yang bagus di situ. Sampai lihat tanam bunga aja dulu. Ya atau orang memang petani sayur. Ya. Nah, kalau makanya kan kalau olahan yang begini nih yang juga saya lihat di kayak mitra tani di Jogja itu kan polanya mereka kan home industry aja itu. Tapi sampai di sini sudah 80.000 per liter. Kalau 80.000 per liter petani itu enggak ada untungnya itu. Iya. Sedangkan ini aja sekitar
2.000 sampai 3.000 aja biayanya ini per liter. Nah, jadi kalau bisa membuat sendiri ya. Nah, cuma petani itu susahnya itu ya apa ya? Dia selalu belum yakin dengan yang kita buat sendiri itu. Kalau kita sedang dampingi, mereka nanti sudah jadi gini rebutan. Tapi suruh bikin sendiri enggak mau. Kayak kami kemarin dengan Pak Harun di Karangtunggal ya. Kami buat begini, pertama ada yang enggak mau, setelah orang berbagi 10 liter, ada juga yang nyusul bawa uang. Kan sering saya sampaikan gini kan. Kami sampaikan itu turunanlah kalian itu membuatnya gitu. Supaya setelah jadi baru dipakai masing-masing. Karena keperluannya ini kan kalau untuk tanaman padi, kalau penyemprotan itu 20 sampai 30 liter per hektar. Kalau dihitung-hitung sih enggak juga mahal. Tapi kalau buat sendiri, tapi kalau beli Lebih mahal. 50.000 aja, kalau 30 liter sudah 1,5 juta. Jadi sebenarnya kalau apa namanya sama kurang lebih seperti membuat tape sebenarnya. Buat tape. Oke? Nah, jadi proses ini namanya kan kalau menurut anu kan pupuk cair hayati karena itu mengandung bakteri. Pupuk cair hayati. Jadi tanah-tanah kita di Kalimantan ini yang gampang padat, gampang apa namanya strukturnya itu begitu diolah nggak lama nanti dia juga Padat, menggumpal lagi. Kalau kita sering menggunakannya ini tanah itu akan pecah, itu akan apa namanya pure lah ya, maksudnya remah tanahnya. Jadi saya ada besannya adik saya di Pekanbaru, saya sering juga karena adik saya juga sudah itu yang kita harapkan kan bukan karena luasnya tanah, tapi tingginya produksi. Kalau selama ini kan karena luasnya tanah aja, luasnya garapan, tapi Produksinya rendah, makanya kan habis tenaga aja. Jadi makanya kan seperti ini saya buat begini ini kan memadukan ini aja sebenarnya itu ya. Apa namanya menghubungkan bagaimana dia kalau ke ikan kita coba. Jadi jangan fokus hanya untuk tanaman aja. Andai kata sampean juga punya ayam, dedaknya rendam sama ini, berikan sama ayam. Itu jadi kalau kayak Pak Dasri kan binaan kita. Oh, bina. Nah, cuma kadang-kadang yang kita itu petani itu sering bohong. Pakai ini, tapi dia hafal teorinya, tapi yang dia buat kadang-kadang triko kompos nih jual mereka ternyata enggak. Itulah petani kan. Oke, kita lihat tanaman. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Ini ikan juga ya Pak? Untuk kolam ikan juga ya? Ya. Ini Mas potong. Ini yang nilai. Nila. In the great outdoors, forever free, you and me. Kenapa yang gagal kemarin setengah gagal ini? Oh, Kebanyakan hujan, hantam ulat, jadi banyak yang rusak. Nah, kurang ulat. jadi pakai polybag gini aja ya Pak? Iya. Lumayan sudah. Udah lumayan bagus. Nah, kita kan mencoba menerobos begini nih karena kita
anu gini loh, ke depan ini nanti kan lama-lama orang nggak mau nyangkul. Iya, jadi lebih simpelnya seperti ini juga. Iya. Ini tomatnya Wah. Pernah panen berapa kali nih, Pak? belum panen, baru Baru aja. buahnya segitu. Jadi pakai pupuk hayati tadi itu ke tanaman yang brokoli begini pakai solo aja kan nyemprotnya Pak? Itu kita siram Siram gitu? ke tanah. Gembor itu ya? Ya, ke gembor pakai gayung. Oh, juga gayung. bisa. Ya. Kalau saya mau anu kan mau memakai kan kita campur air di sini. Oh iya. Jadi kita langsung ke tanah. Kalau sewaktu-waktu kita lewat daun bisa. Tapi memang yang paling maksimum itu kalau dia paling bagus itu perbanyak lewat tanah. Kita siramkan aja. Tapi kalau daun Pak langsung disiram Semprot. gitu aja, disemprot. Jadi kalau kita ini sudah campur nih, tinggal pakai Tinggal pakai ini campur. Sudah dicampur ya dengan air ya. 1,15 nih. 1:15. 1 liter 1 liter pupuk air. cair, Eh, 15 cair. liter air. 15 liter air. Itu diserang apa ya? Anu, Hama. ulat. Ulat. Nggak terlalu tinggi curah hujan. Kalau pakai pesnap bisa. Nggak mampu. Nggak mampu ya? Nggak mampu kalau sudah begini. nggak mampu. Kita harus pakai kimia. Kimia. Nah, Karena itulah ini yang jalan saya bilang, terakhir. Ya, jalan terakhir sudah itu. Sudah kita upayakan dengan pesnap, ternyata dia nggak mampu karena memang masalahnya kan Cuaca. Ya. Kalau pesnap juga mungkin kurang maksimal soalnya hujan ya. dan hujannya ini. Enggak. Ya sebenarnya gini ya, maksudnya dengan kita menggunakan pupuk organik cair hayati, salah satu itu tanaman itu fisiknya itu lebih kuat gitu. Tapi kalau memang masih ada terganggu, ya baru kita pakai ini. Jadi makanya kan yang apa namanya, karena produksi pertanian kita itu sebenarnya masih rendah, makanya kan harus dia mengelola lahan yang luas baru petani itu merasa berhasil. Jadi yang mau kita apa namanya, bagaimana Lahan itu kecil tidak luas, ya. Tapi bisa Produksi memproduksi tinggi. yang tinggi. Jadi kalau misalnya ini sudah kita buat begini, kita siram ke daerah-daerah akarnya. Itu paling bagus pagi, karena dia mau menghadapi sinar matahari nanti kan dia Fotosintesis. ya itu diserapnya. Jarak tanamnya gini aja ya, enggak. Ini memang jarak tanam kayak gini atau Ya memang gini, kayak gini aja? sekitar 30 aja tomatnya, karena dia apa namanya bercabangnya kan di atas. Iya. Nah nanti kalau sudah, cuman dia banyak makan waktu nanti kayak gini Harus di diikat lagi. diikat. Oh. Diikat lagi. Nggak dipangkas Kak, Pak? Jangan. Enggak. Kan biasanya kalau iya, Kalau ke tanah, ya itu tadi, kalau dia jatuh ke tanah nanti malah percikan air itu kena ke buah ini, itu bisa busuk. Dan kadang enggak, warna buahnya itu berbelang. Kalau sudah berbelang, pasar enggak mau. Ya. Jadi kalau misalnya kan gini ya, kita menanam sampai 2000, 2 kilo aja lah sekolahnya. Sebenarnya kalau dihitung-hitung 2000 aja 2 kilo aja sepokok. Itu kali 6.000 di tingkat petani, 4 juta. Makanya
Kalau sebenarnya bisnis pertanian yang paling enak itu di hortik. Kalau di padi itu cuma kita nggak boleh juga mengatakan itu, nanti orang banyak meninggalkan padi, repot juga itu. Nah makanya yang sering juga di petani itu, sepengalaman saya juga, biasanya kan kalau sudah gini orang perlakuan apa itu kan sudah berhenti, pemupukan berhenti, apalagi yang pupuk kimia itu kan paling dia jadwal pupuk dasar, pupuk misalnya umur 20 hari, nanti umur mulai berbunga terakhir. Kalau ini enggak, kalau ini terus kita berikan, misalnya seminggu sekali kita siram, ini enggak mau berhenti nih mas, bisa nanti segini nih. Makanya baru bisa produksinya itu tinggi. Tapi kalau ini seandainya kita stop, dia juga stop juga sudah. Hanya dia tinggal membesarkan yang ada ini aja. Nah kalau hamanya yang sering orang lengah ini di bunga ini, yang namanya pengorok bunga itu, yang pemakan ininya ini, itu harus sering, kalau sudah mulai bunga itu pecah, itu harus sering dikontrol nih. Nanti kalau enggak bunganya pada rontok. Nah kadang-kadang bunga rontok bilang orang kurang fosfat, padahal belum tentu. Digasak terus fosfat, modalnya bertambah terus, padahal yang merontokkan bunga itu adalah nggak boleh minum om, boleh minum. Tapi sampai paksaan nih. Jadi anu ya. Perhatikan nantinya itu memang pengaruh pupuk fermentasi itu sangat besar. Cuman yang jadian itu kadang-kadang yang berat kita di petani itu alasannya waktunya lah, bolak-balik ya, namanya juga merawat kan. Mungkin ada yang mau ditanya? Kalau di deskripsinya ini kan 4 kilo, tapi kan kita belum bisa. Kalau deskripsinya itu 4 kilo per pohon ya. Kayak timun itu deskripsinya kan 6-8 kilo per pohon, tapi belum bisa. Karena apa? Itu kalau seperti kan sudah begini ini, unsur hara itu sudah orang berhenti. Sementara kalau kita pakai unsur hara kimia terus menerus, tanahnya yang rusak. Kalau sampai kita bisa membuat yang 4 kilo Pak, makmur tuh. 4 kilo satu pohon ya. Bisa minimal 2 kilo kita bisa. Makanya ini kan kita mau coba lagi apa namanya, kita terus ya ini istilahnya 5 hari sekali. Makin kita rajin makin baik. Karena efek negatifnya dia boleh dibilang nggak hampir nggak. Setelahnya ada bawang. Tuh bang, ini lahannya Pak setelah panen berapa lama diistirahatnya? Atau langsung Kalau gini nggak perlu istirahat. langsung tanam lagi? Karena tanahnya ini kan kalau terus kita memberi pupuk cara hayat Oh iya, ini kandungan. apa? Cuman kalau misalnya tanah kita itu belum, masih kita baru memulai, kita masih bisa pakai kimia ini sebagai campuran. Pupuk kimianya itu. Cuman hanya yang begini nih, rumput juga
luar biasa pertumbuhan. Iya. Jadi kalau dulu pengalaman kita tuh, kalau sudah begini dia berhenti sudah ini, dia tinggal besarkan ini aja. Dia nggak mau bertunas lagi. Iya. Tulisan itu, kalau di Cina itu mereka menyiramkan pupuk organik cairnya itu jam 5 pagi. Jadi sebelum matahari. Jadi di apa namanya, kalau di kita coba ini kita pacu terus dengan pupuk ini, sebenarnya dia enggak apa namanya, enggak perlu juga, kalau terus menerus kita berikan dia juga akan tumbuh terus. Bilang sering juga kita salahkan itu, tanah Kalimantan itu enggak subur, selalu disebut tanah Kalimantan itu enggak subur. Buktinya orang di pasir aja bisa. Dan dia bilang juga kadang-kadang hanya tanah di Jawa aja yang subur, yang enggak. Ternyata kalau kita buat pola-polaan gitu, tanah itu sama aja. Sama aja. Ya. Mungkin tergantung perlakuan Ya. ke tanah. Tapi itu tadi, setelah berkembangnya pembuatan pupuk kompos, triko kompos, misalnya apa, bokasi, berkembang lagi kepada pupuk cair itu. Nah, dari situ kita bisa. Kalau dulu memang ya malah kadang-kadang pupuk kompos padat itu jadi masalah, menimbulkan jamur. Tapi setelah kita sekarang mengomposkan dulu dengan apakah itu menggunakan trichoderma atau kita menggunakan lompat sistem bokasi itu, ternyata itu bisa mengurangi. Ini kalau namanya, kalau di masyarakat petani itu alasan mereka itu banyak sekali. Apabila kalian nanti suatu saat menjadi, apakah jadi penyuluh, jadi narasumber di petani, itu alasannya banyak. Mungkin ada yang mau ditanya? Bukan daerah pertanian. Pak, kalau ini Pak, cabang di bawahnya harus dipangkas ya? Atau Itu daunnya deh. daunnya aja? Kalau sudah gini sebenarnya daun bawah itu kita buang. Dibuang aja ya? Nah ini kalau varietas yang serpo ini memang dia jarang dia mau bertunas di bawah. Biasanya kalau kayak permata apa, ini tunas bawahnya ini banyak nih. Ini jarang dia mau bertunas di bawah. Baik itu kita tanam bunga di pot di mana itu, kan kuncinya kan nutrisinya itu. Tapi kalau selama ini kan tanaman bunga di pot aja jarang. Masih kesan-kesan. Karena kita belum bisa memberi rutinitas. Itu kalau seperti tadi saya bilang, kalau ke ikan, untuk menambahkan nilai ikan rendam aja tuh sebelum. Kan yang terapung itu kan kalau direndam kan menyerap jadi besar dia itu. Kayak saya bilang kemarin itu kan kalau sudah Pak Sugeng tempat Pak Dasri baru kalau mau kau aja ke rumah Om bilang sama anak. 1 bulan setengah.
bisa juga nanti habis. Hijau begitu Pak? Enggak, nanti sudah mulai kuning. Oh, Mulai kuning. Ayo diminum. Berarti itu masih coba-coba ya Pak? Terus saya coba itu Oh. mencari kira-kira di polybag itu yang tepatnya kayak apa. oh gitu. Kenapa? Karena kalau ini bisa kita buatkan lahan pekarangan kita, masyarakat kita itu kan banyak, Bisa tapi kan? tidak bermanfaat. Iya. Loh. Tapi banyak sudah selama ini orang mencoba polybag belum berhasil. Makanya kita masih mencoba dan mencoba itu bagaimana memanfaatkan pertanian polybag. Sementara kan kayak Thailand, Korea kan dia kan polybag. Karena masalahnya nanti kan jangankan generasi kalian aja kan udah nggak mau nyangkut. Ya, Polybag lebih simpel. gimana nanti pertanian makanan konsumsi bangsa kita ini ke depan kalau orang yang nggak mau. Jadi kalau kita bisa menggali itu kan silakan coba. Karena kalau secara kedinasan Mas nggak mungkin. Biarpun nanti kalian sudah bekerja di pemerintah di dinas pertanian lah misalnya, nggak mungkin kalau secara kedinasan. Karena apa? Kalau sudah secara kedinasan itu yang bicara itu kan proyek, pendanaan. Pendanaan itu nggak pernah cukup. Selalu beli pupuk kandangnya sudah rekomendasi misalnya perlu 10 ton disetujui 2 ton, makanya nggak pernah berhasil kita secara bukan masalah korupnya kan gini, kita kan teknis, yang memutuskan kan DPRD, sementara yang memutuskan itu kan bukan orang pertanian, banyak orang hukum, orang ekonomi. Ini bilang besaran coret, makanya nggak pernah. Makanya saya sering bilang sama Pak Harun, kalau saya itu setiap saya dapat itu ya saya coba sendiri. Setelah nanti gimana pertemuan-pertemuan ya. Contohnya perdebatan tuh gini. Dari rekomendasi pupuk 400 kilo per hektar, saya dengan Pak Harun keliling membuat maksimum 150 kilo per hektar. Itu kan masalah itu. Tapi kenapa yang dihadapi petani itu apa? Petani itu sudah mati 400, bahkan ada yang lebih. Yang dia tidak bisa atasi itu adalah resek dan gelas kropos, daunnya coklat itu. Ternyata kemarin kita coba-coba begitu, kita turunkan pupuk itu, nah ini lagi bermasalah lagi. Itu jadi masalah. Sama seperti begini misalnya kan, kalau kita masalahnya nanti Pak Harun adalah pencatat di bidang penyerapan pupuk, jadi nanti kalau rapat apa Tenggarong seberang serapan pupuk rendah. Nah makanya kan kalau kita ya adik-adik lah ya nanti coba di polybag dia apakah lakukan sendiri di rumah, coba fermentasi di apa, kan banyak yang bisa kita buat di rumah seperti cucian beras. Itu bisa kita manfaatkan cucian beras itu, karena itu cucian beras itu sangat disukai oleh bakteri. Nah kalau seperti saya di rumah itu cucian beras itu, mereka yang di rumah yang anak sudah tahu itu kalau sudah habis dicuci itu dia taruh, tinggal saya rebus nanti saya
pulih, kita buat menjadi campuran. Yang kita inginkan kalau beli tidak untung petani, percaya itu. Apa? Makanya kita berusaha mereka supaya bisa membuat sendiri. Mulai dari kotoran, kencingnya itu semua bisa dimanfaatkan. Kalau mau cari apa ulatnya, dia ulatnya kecil. Apa tuh? Ulat apa namanya? Ulatnya bangkol nggak? Kalau mau cari itu kan patas. kotor. Tidak kotor tidak Ya. bertani namanya. Tengkulak namanya tuh kalau tidak. Kalau dia sehat kayak gini, Kayak itu. kalau kayak gini masih bisa diamankan. Hari itu lah ya yang pertama kita coba segini ya. Segini. Bolpen atau bolpen pasang. Tapi di pasaran kamu Masalah juga. kanan seini anak. Kalau kembang kol itu senangnya pasar itu yang kira-kira 1/4 kilo. Berapa anu itu? Satunya ya, Pak. Ya, atau 2 on. Itu orang membelinya itu Enggak pembelah petani-petani masyarakat yang beli itu anu. kira-kira ada kemarin Enak ditumis. Yang gitu rusak sih. Ulat. Nah, itu ada ulatnya. Nah, itu. Nah, Dalam. iya. Oh, di dalam. Oh, lain Nutella itu Pak ya? lain kayak Geraya. Ngajar. Sembunyi dia. Sembunyi. Geraya pelihara lagi. Sembunyi dia. kol. Kalau dia sudah mulai telat saya kemarin nih kurang memperhatikan aja, sibuk di situ. Di tomat. Kalau dia sudah mulai membentuk bunga itu Harus di waspada sudah ulat ini. Karena nanti susah kalau kita mengendalikan pakai fungisida insektisida. Susahnya dia ini dia di bawah ini. enggak masuk. Masuk. Nah, ini yang dirusaknya, makanya dihabisinya nanti ini jadi busuk nih. Ternyata masih ada tinggal satu. Ya, karena ini tangkainya ini dirusaknya kan. Jadi pas berbunga itu cegahnya gimana, Pak? Ya kalau memang ulatnya memang ya kita pakai insektisida juga bisa. Enggak. Cuman kalau sudah dia berbunga, usahakan jangan pakai yang sistemik. Oh iya. Sistemik kan dia nanti diserap tanaman ini kan minimal 14 hari dia Dia kan lama membuat membuat. baru boleh dikonsumsi. Tapi kalau dia yang kontak, dia kan tidak Sudah dipotong bunuh. Hancur dia. Padahal yang diharap itu bunganya ini Om. diserang. Nah, ini kan dirusaknya di sini. To see the truth